sejahtera untuk kita semua. Ibadah streaming Seksi Pelayanan Perempuan Gereja Bethesda Majelis Jemaat GKI Karangbangkirai, Jumat 12 Juni 2020. Petugas ibadah pendeta melayani kita pada Jumat 12 Juni 2020. Pendeta Yan Agustinus Mamaya, liturgus saya sendiri Lilis Peterson, pembaca Alkitab Nyonya Riensi, persembahan Nyonya Maritini, Singer Nyonya Justina. Marilah kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita angkat pujian lagi dari Kidung Pujian Bapa Surgawi.
kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Marilah kita memasuki doa syukur, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, henti-hentinya menunaikan puji dan syukur hadirat-Mu yang kudus atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami pada saat ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Semua itu atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pada sore hari ini saya akan bacakan nas Alkitab kita, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 41 sampai ayat 43. Dengan perikop atau judul Pembelaan Stefanus. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Rephan, patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Demikian pembacaan nas Alkitab kita pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat
sudah kami dengarkan. Dan sekarang kami mau merenungkannya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang adalah roh hikmat bagi kami, menuntun dan membimbing kami. Berkati alat yang saat ini kami pakai untuk melayani Tuhan kepada seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Garin Pengkirai. Sehingga dari alat-alat ini, media ini, Tuhan boleh pakai untuk menyampaikan isi hati, kehendak bagi setiap mereka yang percaya beriman kepada Tuhan. Berfirmanlah kami siap dan sedia. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini sebagaimana yang sudah dibaca oleh Ibu Riunsi dari Kisah Para Rasul 7 ayat 41 hingga ayat yang 44, di mana di situ diceritakan atau bagian daripada pembelaan Stefanus yang saat itu berada di hadapan Mahkamah Agama. Dia ditangkap, kemudian diperhadapkan dengan Mahkamah Agama, dan di hadapan Mahkamah Agama ini dia mempertanggungjawabkan imannya. Dia tidak takut dengan Mahkamah Agama karena dia lebih takut kepada Tuhan yang sudah dia terima dalam hidupnya, ia percayai, ia imani, dan saat ini dia mempertanggungjawabkan imannya itu di hadapan anggota Mahkamah Agama. Di dalam ayat yang kita sudah dengarkan bersama-sama yang dibaca oleh Ibu Riunsi tadi, di situ Stefanus mengingatkan orang Israel akan sejarah mereka di masa lampau, di mana mereka menyembah kepada berhala buatan tangan mereka, lembu emas. Dan karena tindakan atau perbuatan mereka, maka Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir karena perbudakan, dan yang sudah menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun, berpaling. Artinya Allah tidak meninggalkan mereka, tapi Allah berpaling, memalingkan wajahnya dari hadapan mereka, membiarkan mereka untuk beribadah kepada, dikatakan sini, tentara langit. Jadi tentara langit ini istilah lain dari iblis, penguasa-penguasa angkasa. Itu bisa kita lihat di Yesaya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, secara singkat saja bahwa firman ini mau mengajak kita supaya bagaimana seperti Stefanus kita tetap setia, tidak pernah memiliki rasa takut ketika iman kita dituntut pertanggungjawabannya. Karena ketika kita mempertanggungjawabkan imannya itu, atau iman kita, hendaknya rasa takut kepada Tuhan itulah yang lebih utama, lebih besar daripada kita rasa takut kita terhadap manusia. Karena paling banter manusia menghukum kita dengan hukuman badan, tapi Tuhan menghukum kita selama-lamanya, jiwa kita, siksaan. Kalau manusia ini sesuai dengan hukum yang ada, tapi bukan berarti saya mengajak kita untuk menjadi pemberontak, tidak. Tapi ketika iman kita pada waktunya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita imani selama ini, pertanggungjawabkanlah itu tanpa rasa takut kepada manusia. Kadang-kadang dari skala-skala kecil saja kita sebenarnya sudah dilatih untuk itu.
Tentunya ketika kita sudah menjadi orang percaya, berhadapan dengan adat istiadat misalnya, di mana di satu sisi iman kita mengajarkan kita seperti begini, tapi adat istiadat yang notabene itu bertentangan, berlawanan dengan iman, menuntut kita harus begitu. Nah, sekarang pilihannya mana? Pada dua pilihan inilah maka selaku orang-orang beriman dalam ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, yang lebih kita utamakan adalah taat dan setia kepada Tuhan. Itulah bentuk wujud daripada kita mempertanggungjawabkan iman kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang sederhana saja, karena kita seringkali berhadapan dengan budaya-budaya yang sebenarnya secara iman hal itu sudah layak untuk ditinggalkan, tidak perlu harus dilakukan, karena disitulah wujud sebenarnya kita percaya kepada berhala, menyembah pada tentara langit, atau menyembah pada kekuatan di air, kekuatan di bawah tanah. Yang kita sembah itu adalah Tuhan semesta alam. Dan itu firman ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempercayakan diri dan hidup kita mengandalkan Tuhan, taat, setia kepadanya, mempertanggungjawabkannya itu pada kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberi kita kekuatan, memampukan kita untuk semuanya itu, sehingga ke depan hari-hari hidup yang kita jalani semakin kita diperbaharui akal budi, jiwa dan roh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami bagaimana ketika kami sebagai orang yang taat dan setia mempertanggungjawabkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal itu seringkali terjadi pada hal-hal yang kecil, adat istiadat kebiasaan hidup kami, di mana di situ kami harus menentukan pilihan kami. Biarlah dengan hikmat dan Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kami lebih takut kepada Tuhan bukan kepada manusia. Tolonglah kami ya Tuhan, agar semakin hari kehidupan kami seksi pelayanan perempuan ini semakin bertumbuh, semakin teguh, semakin mengandalkan Tuhan. Terlebih dalam setiap persoalan pergumulan, tugas tanggung jawab beban yang kami miliki masing-masing di rumah tangga kami, atau juga di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, usaha yang kami lakukan jalani setiap hari. Juga ya Tuhan, selaku kaum ibu, mampukan kami menjadi ibu yang bijaksana di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bagaimana Tuhan mempergunakan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan itu baik pada suami, anak-anak, bahkan sanak saudara keluarga, sehingga kasih itu dapat dinikmati dan kasih itu dapat berbuah, bukan hanya dari kehidupan setiap kaum ibu, tetapi juga dari setiap mereka yang dikasihi dan yang mengasihinya. Ada banyak pergumulan, tantangan, godaan dan cobaan yang diperhadapkan kepada kaum ibu, tetapi dengan pertolongan Tuhan ketika
mereka mengandalkan, mereka tetap dapat bertahan. Bahkan Tuhan memberikan jalan-jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Berkati suami, anak, bahkan cucu, menantu yang mereka miliki. Juga Tuhan dalam peran serta mereka dalam kehidupan di jemaat oleh persekutuan yang ada. Maka dalam kategorial seksi pelayanan perempuan ini, biarlah setiap anggota seksi pelayanan perempuan yang ada di jemaat GKI Perkiraan ini tidak hanya sibuk dengan urusan dunia mereka, tapi mereka memiliki waktu-waktu untuk persekutuan, baik itu secara pribadi dengan Tuhan maupun bersama-sama dalam kelompok ibu-ibu. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa menjaga, melindungi setiap rumah tangga mereka, agar damai sejahtera-Mu senantiasa tinggal dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami, kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Di sebelum kita mengangkat pujian kita, baiklah kita mendengar nas pengantar persembahan syukur kita. Itu dari Mazmur pasal 103 bait yang pertama sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, karena begitu besar kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi dengan sukacita Tuhan. Berkati pula sisa-sisa yang ada di kami. Berkati usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah kasih karunia Yesus Kristus terus memberikan kuasa kelimpahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan kami. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, karena cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ikut sekalian berdiri menerima berkat Tuhan dari pendeta Diana Agustinus yang mustahil bagi orang percaya. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari
dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan duduk kembali. Shalom, ibu-ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan pada tanggal 12 Juni ini secara live streaming, dan kita bersyukur karena Tuhan terus yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita sekalian. Adapun beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan berkenaan dengan pelayanan seksi pelayanan perempuan Majelis Jemaat GKI Kering Bangkirai, bahwa ibadah streaming S-Paper ini akan dilaksanakan selama kita masih mengikuti ketentuan atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah tentang pelaksanaan ibadah mandiri di rumah. Adapun perkembangan selanjutnya, bila mana sudah diberikan panduan untuk melaksanakan ibadah di dalam seperti biasa, kita akan bisa menyampaikan informasi melalui WhatsApp grup S-Paper. Adapun ibadah live streaming ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat, dan kita akan sampaikan videonya atau kirimkan videonya ke WhatsApp masing-masing ibu-ibu satu hari sebelumnya. Misalnya kita laksanakan hari Jumat, hari Kamis akan kita kirimkan. Adapun pengumuman yang berikutnya tentang persembahan syukur ibadah live streaming, bila ibu-ibu melaksanakan ibadah dan ada mengumpulkan persembahan, bisa dikumpulkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Kering Bangkirai ataupun kepada pengurus yang kebetulan berdekatan di rumah, atau juga bisa menghubungi kami sehingga kita bisa tetap mengakomodir persembahan ibu-ibu yang ada, dan kita akan memberikan laporan setiap hari Jumat. Pengumuman selanjutnya, adapun hal-hal berita mengenai ibadah kita akan sampaikan di WhatsApp grup S-Paper bila mana ada perubahan ataupun informasi-informasi penting lainnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami mengucapkan kiranya ibu-ibu S-Paper tetap menjaga kesehatan. Walaupun kita ke depan ini akan dipersiapkan untuk memasuki era new normal, namun kita harus tetap mematuhi dengan disiplin untuk panduan bagaimana kita menjaga kesehatan sehingga kita tetap diberikan umur panjang dan bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Shalom, Tuhan memberkati.